وجميع الطوبة وجلالنا ولينا آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم سنة شيخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحكمة علينا وجميع القبور المسلمين لنا الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أسرارهم وأنذارهم وظلمهم وكراماتهم ذات بيضات في الدين والدنيا والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat ini, majlis ini, ke masjid ini yang merupakan salah satu daripada Baitul min Buyutillah. Tentunya sengaja Allah kirim kita bersama-sama ke tempat ini adalah untuk mendapatkan rahmatnya. Ya, karena rahmat Allah ini begitu sangat penting buat kita, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Ya, rahmat Allah itu yang banyak menentukan atau yang sangat menentukan bagi kebahagiaan kita, keberuntungan kita, ya, di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti. Sehingga kita akan begitu mudah sekali melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mempunyai kekhawatiran dan ketakutan dalam melakukan kemaksiatan. Itu rahmat daripada Allah SWT. Diberi kemudahan dalam kehidupannya, ya, diberi keleluasaan dalam segala urusannya, sehingga hatinya akan masih tetap terus tenteram, ya, masih jembar, terang pikiran, dijauhi oleh Allah dari kekalutan, ya, dari kesempitan, dari kelupakan dan lain-lain. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, insya Allah. Juga Allah akan berikan kepada kita di tempat ini keberkahan, ya, agar semuanya baik-baik saja. Apa aja yang kita lakukan, apa aja, ya, yang kita inginkan itu dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang begitu juga sangat penting, yang gak kalah penting, yaitu maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia yang berada nafsu, hawa nafsu, ya, nggak sunyi lah, ya, untuk berbuat salah, berbuat dosa. Nah, ini ya penting supaya kita nggak banyak menanggung dosa, ya, nggak banyak menanggung dosa, karena yang membuat kita akan sengsara nanti, akan menderita nanti,
di akhirat tuh yaitulah dosa-dosa gitu. Ya, maka di sini kita usahain untuk mengurangi dosa. Ya, paling kurang untuk mengurangi dosa. Tapi yang harus yang kita jalani yaitu ngejauhin dosa. Jauhin dosa sama sekali. Ya, karena kita tahu nanti ya Allah akan adain perhitungan. Ya, maka di dalam kehidupan kita di alam dunia ini Allah tugasin ya kepada setiap orang 2 orang malaikat raqib dan atid namanya, yang nyatetin apaan yang kita kerjain daripada kebaikan dicatat oleh malaikat, dan juga apa yang kita kerjain daripada keburukan kejelekan dicatat oleh malaikat. Jadi ada 2 kita punya catatan yang disebut suhuf itu. Ya, suhuf, buku catatan. Ya, sebagaimana kita dengar tadi, wa idza suhufu nusyirat. Kalau catatan amal itu udah disebar, wa idza suhufu nusyirat, disebar sama Allah SWT. Nah, dalam menanggapi ya penyebaran ini, disebarkan ini ditanggapi masing-masing orang itu beda-beda. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dia nanggepin kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan mengalami hisab yang gak banyak, yasir, ya sedikit aja kita akan dihisab oleh Allah. Ayan qalibu ila akhiri masruro, kita pulang kembali kepada keluarga kita dalam keadaan gembira. So, ya nanggapin kita punya kitab suhuf itu macam-macam. Ya, wa man utiya kitabahu min wara'i zuhri fasawfa yanusiburu. Kalau yang nanti kita umpama nauzubillah, jangan sampai nanggapin buku catatan kita itu dengan tangan kiri atau dari belakang. Fasawfa yanusiburu, dia akan teriak. Ya, celaka, dia celaka banget. Wa yasla sa'ir, dia akan nyemplung ke neraka sa'ir. Nah, siapa yang akan menerima kitabnya dengan tangan kanan? Ya itulah yang catatannya tadi kebanyakan kebaikannya. Ya, jadi kita dalam kehidupan ini cuman nulis catatan, cuman ngisi ya. Kita ini sekarang dalam kehidupannya cuma ngisi catatan tadi. Ya, tentu yang harus kita banyak isi kebaikan kita mesti. Jangan kita justru yang kita isi atau dicatatnya oleh malaikat kejelekan, itu jangan sampai kayak begitu. Ya, karena kalau kita isi catatan amal kita itu yang baik, kebaikan, nanti timbangannya berat. Ya, nanti timbangannya berat. Bagaimana yang timbangannya berat?
Ya, paman sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatin radiyah. Siapa yang timbangannya berat, maka kehidupannya akan mengalami kehidupan yang menyenangkan. Ya, gitu. Nah, kalau yang kita isi kebanyakan kejelekan, itu jadi enteng. Ya, jadi enteng. Bagaimana nasibnya orang yang enteng? Ya, tatatannya dia wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, tempatnya neraka hawiyah. Ya, jadi kita ini sekarang tugas ngisi aja ya catatan itu. Ya, maka alhamdulillah kita oleh Allah sengaja dikirim untuk mendapatkan maghfirah agar ya kalau emang kita karena keburu karena kalah sama dorongan hawa nafsu kita berbuat kesalahan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti waktu dihitung ya kita akan melihat ya kebaikan kita lebih baik. Ya, kebaikan kita lebih baik. Insyaallah dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan. Ya, jadi kita harus betul-betul percaya, yakin adanya dua kehidupan bagi kita. Kehidupan yang sekarang ini namanya kehidupan dunia. Tapi ada lagi yang Allah udah siapkan, yang Allah udah sediain, yang kita nanti bakal ditempatin di situ. Semuanya bakal ditempatin. Kalau sekarang semuanya Bani Adam, ya anak cucunya Nabi Adam, semuanya ditempatin di sini. Ya, di alam dunia ini, di bumi ini. Makanya Nabi Adam waktu pertama kali kan di surga, beliau itu di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Hai Adam, ya silahkan ente tinggal dengan istrimu di surga. Oh, Nabi Adam di surga asalnya. Ya, tapi karena anak cucunya ya bakal di tempatnya di sini diturunin. Ya, akhrajahuma mimma kana fiha, ini dikeluarin. Ya, ada dari surga itu. Sini emang kita ditempatin. Ya, karena kita ditempatin di sini akan menjalani kehidupan di sini. Ya, Allah cukupkan segala kebutuhan kita, makan, minum, pakai dan lain-lain dicukupin Allah. Karena kita ditempatin di sini untuk menjalani kehidupan di sini. Ya, gitu. Cuma untuk bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tadi kan Allah udah lengkapin kita dengan anggota badan. Dilengkapi kita udah untuk dengan anggota badan supaya kita bisa nyari, supaya bisa ngusahain kebutuhan-kebutuhan kita itu. Ya, dibikinin oleh Allah tangan, kaki, mata dan kuping, dibikinin. Karena kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata. Dari mana? Ya, kita punya. Dari mana kita punya? Bikin kagak? Gak bakal. Siapa yang bisa bikin? Bikin kagak? Orang kan kalau punya bisa bikin. Dari mana kan? Kita punya bikin. Punya dia. Ya, atau bisa juga orang punya tuh beli. Dari mana dia punya? Beli. Boleh beli.
kita nggak beli. Beli di mana? Siapa yang jual? Nggak ada. Kalau begitu, kalau kita punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya mata, itu karena kita dibikinin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibikinin kita oleh Allah. Ya, sengaja dibikinin untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, yang tujuannya Allah supaya kita beribadah di dunia ini, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Ya, itu. Nah, karena Allah udah siapin. Ya, bukan belum, udah. Allah udah siapin. Ya, kehidupan yang kedua. Kehidupan negeri yang kedua, tempat yang kedua, yaitu negeri akhirat. Udah disiapin. Ya, nah karena Allah udah bikin, dan itu yang akan ditempatin di situ kita juga. Ya, Bani Adam, yaitu anak cucu Adam. Kita juga, Bani Adam juga yang akan ditempatin di negeri akhirat itu. Bukan siapa-siapa, kita juga yang sekarang ditempatin di sini, di alam dunia. Ya, kita Bani Adam juga, kita juga yang akan ditempatin di sana. Oleh karena itulah kita nggak dilama-lamain oleh Allah. Ya, oleh karena itu kita kehidupan di alam dunia ini nggak dilama-lamain. Ya, dibatasi sesuai dengan ketentuan Allah, umurnya masing-masing. Itu kenapa pakai dibatasi? Gak dibiarin aja kita hidup di sini terus menerus, enggak. Karena Allah udah siapin, Allah udah bikinin negeri akhirat yang akan Allah tempatin lagi. Ya, kita di sana. Cuma di sana ya ada 2 tempat aja yang nggak bakalan kita nggak rasain dua-duanya. Ya, kalau di sini kita bisa ngerasain dua-duanya, kebahagiaan dan kesengsaraan. Ya, itu kalau di sini kita kebahagiaan dan penderitaan itu selalu dua-duanya kita akan ngerasain. Tapi di sana cuma satu macam yang bakal kita rasain, sebagaimana yang Allah udah bilangin ya kepada kita. Allah udah informasikan kepada kita, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Subhanallah, anak cucu Adam itu ada yang ditempatin di surga. Sebelumnya lagi ya, dari anak cucu Adam itu ditempatin fis sa'ir, di dalam neraka. Nah, siapa aja nih ya yang mau Allah tempatin di dalam surga? Ya, siapa aja yang Allah mau tempatin di neraka. Ya, nah karena itulah di sini di dunia ini Allah uji. Ya, ada ujian, yaitu dengan syariat, hukum syariat Allah. Ya, ujiannya itu dengan ya, dengan syariat. Ya, syariat agama Allah. Itu dia ujiannya. Yang ngikutin, yang ngejalanin, ya, yang mematuhi syariat agama Allah, dia yang akan ditempatin di dalam surga. Tapi yang melawan, yang ninggalin ya syariat agama Allah, tuh malah ya dia dibuang, gak dipakai syariat agama Allah. Itu dia yang bakal ditempati dalam neraka sa'ir.
Itu jadi ujian. Maka olehnya alhamdulillah ya kita semua dibanguni dari tidur kita tadi, ya kemudian kita dikirim ke tempat ini, itu insya Allah menjadi satu isyarat ya, menjadi satu isyarat ya bahwa kita kayaknya belum benar-benar pasti ya, kayaknya sih ya kita akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita besar, karena buktinya kita digiring oleh Allah ke sini ya, ke rumahnya Allah untuk mendapatkan tadi rahmat, barokah dan maghfirah ya. Kita bersyukur. Nah, baiklah ya, karena kita untuk berbuat ibadah kepada Allah, dan sebelumnya kita ibadah harus kita kenal Allah yang kita sembah ya. Allah yang kita patuhi, Allah yang kita takutin, harus kita kenal dulu Allah, ma'rifatullah. Nah, pada majelis sebelumnya itu kita kemarin baca kitab sifat 20 ya, alhamdulillah udah kita baca. Sekarang supaya ada ya, karena manusia kan punya kebosanan ya, ada sifat bosan manusia, sifat jenuh ya, maka untuk tahun ini dan seterusnya kita akan baca kitab Nuruz Zolam ya, Sarah Aqidatul Awam ya, Sarah Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki ya, gitu ya. Sebaiknya sebaiknya kita pegang ya, maka kita milikin ya, harus punya masing-masing kitab ini supaya bisa kita pegang, supaya kita bisa lihat ya, supaya lebih sempurna lagi kita punya taklim, kita punya pengajian ya, karena kita pegang kita ya, kemudian dengar penjelasannya ya, dan kita baca semuanya, kita gunain untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, mengambil keberkahan ya, kita baca Aqidatul Awamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ayo, satu sekali lagi. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal
maka sebaiknya atau ya dianjurkan lah untuk memiliki kitab ini. Nggak mahal kok. Ya, kitab salah tuh nggak ada mahal. Ya abdahu, aku memulai. Ya begitu kata Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ya, ini yang mensyarah kitab ini Imam Nawawi Banten. Ya, ini Imam Nawawi Banten. Jadi ulama kita sini. Ya, itu yang salahnya itu. Ya, aku mulai menulis. Aku mulai menulis atau menyusun kitab ini Bismillah dengan nama Allah. Ya, karena segala sesuatunya kan Allah punya. Tadi ya kita punya mata, punya kuping, Allah yang bikin. Kita punya tenaga, punya pikiran, Allah yang ngasihin. Ya, bukannya kita bikin, enggak. Allah yang bikin, bukan kita tenaga. Allah yang bikinin, kami kita akal dan pikiran Allah. Maka segala kegiatan kita ngerjain apa aja yang kita kerjain, yang kita omongin, ya, yang kita niatin harus dengan nama Allah, ya, dengan Bismillah. Maka ada dalam hadis dan sering kita dengar, ya, kullu amrin zibalin, ya, kullu amrin zibalin lam yubda Bismillahirrahmanirrahim, ya, bahwa abdal. Setiap urusan apa aja yang ada kepentingannya dalam kehidupan, ya, itu kalau nggak dimulai, ya, kalau nggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu urusan nggak sempurna, ya. Urusan itu nggak bakalan sempurna. Ada aja, banyak aja kekurangan nggak sempurna. Ya, kita kan maunya apa yang kita kerjain, apa yang kita urusin itu harus berjalan dengan sempurna gitu. Itu yang kita mau. Untuk supaya segala urusan kita itu, ya, apa yang kita lakukan sempurna, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu pengakuan, ya, dengan kita baca Bismillah itu pengakuan, ya, semuanya dengan nama Allah, dengan kudus Allah kita bisa makan Bismillah dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kita akui itu makanannya Allah yang sediain, ya, alat untuk kita bisa makan Allah yang bikinin. Apaan? Tangan, ya, untuk nyuap, untuk mindahin nasi ke mulut kita pakai tangan. Ya, nggak kayak kebo, nggak kayak sapi, nggak kayak kambing, makan langsung mulut, ya, pakai mulutnya langsung, gitu kan? Ya, sapi, kebo, gitu. Kita dibikinin tangan oleh Allah sehingga kita bisa nyuap, kita ambil, kita nyuap. Itu semua Allah yang nyiapin, nyediain, yang ngadain makanan Allah, yang bikinin alat kita untuk bisa ambil makanan, yaitu tangan Allah, ya, yang Allah bikinin mulut untuk bisa ngalusin makanan yang kita
Ya, karena kalau kasar-kasar, wah nggak bisa. Ya, masuk atau turun atau turun ke kerongkongan kita nggak bisa. Ya, tenggorokan nggak bisa. Maka Allah bikinin mulut yang dilengkapi dengan gigi. Ya, siapa yang numbuhin gigi? Gigi kan tumbuh. Ya, gigi kan tumbuh. Emang benar? Siapa yang numbuhin? Waktu kita masih bayi, waktu kita masih orang, kita nggak punya gigi. Terus setelah kita berumur beberapa, baru tumbuh gigi. Ya, nah nanti ditukar gigi susu dengan gigi dewasa. Ya, karena kalau gigi susu barangkali makanan yang masih yang empuk-empuk, masih yang lunak-lunak, masih yang lembek-lembek. Tapi begitu dewasa, makanan yang masuk ke dalam mulut udah kasar-kasar, udah keras-keras. Maka Allah diganti dari gigi susu, dari bayi terus ke gigi dewasa. Untuk apa? Ya supaya bisa. Karena udah keras-keras begitu, ya mestinya kuat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mesti ingat sama Allah supaya kita terima kasih atau bersyukur, ya, agar kita sadar semuanya Allah. Ya, maka Allah akan marah besar. Ya, marah besar sama orang yang nggak tahu diri, nggak terima kasih sama Allah, nggak ingat sama Allah. Sangkanya dia yang bisa, dia yang mampu. Padahal kita nggak bisa apa-apa. Ya, gigi Allah yang numbuhin. Kalau nggak punya gigi bagaimana? Ya, makanya orang tua yang udah lanjut usia biasanya kan pada rontok gigi. Ya, sehingga pada pompong. Coba, bagaimana? Dia nggak bisa kayak kita yang muda-muda umpamanya. Ya, ya jangan lupa itu Allah. Ya, nah supaya makanan yang kita kunyah tadi gampang halus, ya, maka Allah bikinin juga di bagian mulut kita itu kelenjar. Kelenjar apa? Kelenjar ludah. Ya, begitu makan masuk, ludah keluar. Ya, ludah keluar. Di mana keluarnya ludah ini udah diatur sama Allah. Ya, udah diatur. Enggak terus-terusan ngocor, enggak terus keluar, asal dikeluarin aja baru keluar. Itu kelenjar ludah. Ya, untuk memudahkan. Sebetulnya ludah itu untuk memudahkan agar makanan yang lagi kita kunyah bisa halus, ya, bisa halus supaya gampang merosot ke tenggorokan kita. Ya, jadi nggak bisa kita lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, kita baca lagi supaya ada keberkahan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim.
tahawuli abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Guru. Ibadallah ya Allah abithuna li ajlillah wa kunu audana fillah asa Allah bifadlillah ya aqtabu ya anjar wa ya sadatu ya ahba wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah sa'alnakum wali zulfa raja'nakum wa fi amrin qasadnakum masyuddu asmakum lillah ya Rabbi bisadati qabli syarati asatati bisyarati wa yasku aduna lillah bikashfil hudmi an aini wa rawil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini minuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana rahman bil haqqi
tua